sahabat dan sedulur ngaji rasa. Salam hangat dari saya. Sebelum memulai hantaran rasa di sesi perdana ini, saya mendoakan semoga sahabat dan sedulurku dalam kondisi dan keadaan terbaik, selalu dalam ketenangan, dalam kedamaian, dalam ketabahan merawat isi batin, terus bekerja, berdaya, dan terus menghayati setiap nilai di dalamnya. Sesi ngaji rasa ini adalah program sederhana saya. Ini serupa ruang gagasan, ruang rasa, dan cara berpikir yang saya tawarkan, tidak untuk menggurui siapapun atau mendikte apapun. Jadi ini lebih kepada pemaknaan terhadap pengalaman keseharian yang saya hayati, yang saya lalui, yang saya lihat, yang saya rasakan dan saya saksikan. Tentunya ini pengalaman-pengalaman biasa dan sederhana, pengalaman yang menyentuh, yang mendistorsi, yang membuat saya tertawa, saya gelisah, saya sedih, gembira, dan lain-lain lah. Atau pengalaman-pengalaman yang juga saya temukan atau saya resapi lah di kehidupan keseharian sahabat dan sedulurku. Atau mungkin bisa jadi ini pengalaman dan peristiwa yang saya maknai di ruang-ruang virtual yang kita kian hidup di hari ke hari, menjadi realitas, menjadi identitas, dan bahkan mungkin menjadi semacam entitas. Jadi sebagaimana kita menghidupi media sosial atau memberikan ruh kepada media sosial. Jadi program ngaji rasa ini sebenarnya bukan semacam podcast yang sedang memusim itu, atau acara talk show live gitu kayak di Facebook atau di Instagram atau di YouTube gitu. Kenapa ya? Karena memang tak ada pertanyaan-pertanyaan di sini, juga tak ada juga yang patut untuk dijawab. Saya rasa itu sudah selesai. Jadi tapi kemudian memonologkan atau menarasikan isi pikiran-pikiran kita tanpa kita harus menjadi apapun di dalamnya, tanpa juga kita harus terjebak oleh keseragaman berpikir, tanpa kita juga harus menjadi berdebat yang tak ada ujungnya, tanpa juga kita harus terdikte oleh pola-pola yang tersistem oleh pasar, oleh isu politik, oleh identitas kelompok atau lembaga, pakaian dan lain-lainnya gitu. Jadi ini harus mulai kita ketengahkan sebagai sebuah ruang. Saya menyebutnya ini sebagai sebuah ruang. Jadi ngaji rasa ini sebagai sebuah ruang. Atau anggap saja ini adalah sesi di mana kita sebagai makhluk reflektif yang terbiasa merenung, terbiasa merencanakan atau memproyeksikan dan lain-lain, untuk kembali mengikhtiarkan proses berpikir dan bertindak reflektif. Jadi berpikir atau tindakan yang alamiah, yang apa adanya, yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain dengan tanpa banyak pretensi. Jadi, saya mengawalnya dengan belajar mendaulatkan pikiran-pikiran saya atau kita gitu, dengan kemudian tidak terlampau rikuh ya. Artinya rikuh itu terjebak pada soal-soal benar dan salah, atau pintar atau bodoh, atau berwibawa atau tidak gitu. Ya berpikir saja kita gitu.
sekehendak kita, sealamiah kita. Kenapa? Karena memang saya meyakini kehidupan modern yang serba normatif ini, yang serba ilmiah, serba terorganisir gitu, tetapi juga kemudian kian waktu kian kacau dalam banyak hal, baik secara logika atau secara batiniah. Nyatanya lebih membutuhkan kehadiran alamiah kita sebagai manusia, sebagai aku dan kamu, timbang kita terus-menerus memompa diri kita menjadi mesin, menjadi sumber-sumber kebenaran, pengetahuan, dan kecerdasan yang ilmiah itu, yang moralis itu, dan yang terabstraksi itu, yang juga selalu memimpikan atau kadang-kadang memimpikan atau memformulasikan keidealan dan solusi hitam putih, dosa pahala, SOP, protap, atau simulasi dan lain-lain gitu. Itu mungkin sekelumit gagasan sederhana yang saya tawarkan di program Ngaji Rasa ini, yang insya Allah akan saya tayangkan secara berkala setiap 1 minggu sekali. Harinya memang tentatif ya. Mohon doanya semoga kita semua diberikan kesehatan, sehingga kita diberi kesempatan untuk belajar merawat dan mendisposisikan endapan rasa, gagasan dan isi pikiran kita, dan kita bisa bertukar nilai di dalamnya. Bukan hanya bertukar kecerdasan, kebenaran data ataupun fakta semata. Tentunya nanti kita akan hadir dengan rutin seminggu sekali dengan bab atau bahasan yang berbeda tapi sederhana. Oke. Sahabat dan sedulurku, mengawali sesi perdana ini dengan bab atau tema utamanya mengunyah kepanikan. Saya menawarkan satu pandangan sederhana. Jadi mengajak sahabat dan sedulurku untuk bersama-sama menganisir kembali perilaku kita, perilaku saya, perilaku manusia hari ini, manusia modern yang nampaknya kian terpelanting dari keyakinannya sebagai makhluk yang mengklaim diri, berpengetahuan tinggi, berkebudayaan tinggi, berteknologi tinggi, ilmiah, religi, saintifik dan lain-lainnya. Manusia yang terus-menerus mendeklarasikan dirinya sebagai satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang memenangkan pergulatan di puncak rantai makanan, jadi mendominasi sekaligus menaklukkan yang lainnya, alam, binatang, kebenaran, bahkan bersama manusia itu sendiri, yang berhak tadi juga melakukan atau mengambil atau mengeksploitasi atau mengeksplorasi bahkan mungkin dalam batas paling ekstrim mungkin melawan sang penciptanya sendiri. Nah, tapi kemudian semua peristiwa besar itu belakangan ini, bukan hanya belakangan, seiring perjalanannya tercerai-berai, berceceran menjadi peristiwa yang dipenuhi oleh kepanikan, kerumitan, dan tentu kian kehilangan keberdayaannya. Nah, dan di tengah kepanikan tersebut, kita ini kian sukar bertemu kebenaran gitu. Bahkan sebaliknya kita kian getol mempersenjatakan kekerasan, perbedaan, intoleransi dan lain-lain. Jadi yang lebih fundamental, kita kian kehilangan definisi. Jadi padahal di zaman dimana segalanya begitu mudah untuk kita kunyah ini, kita unduh lah kalau anak-anak sekarang ya, ini internet, kita download, kita transfer, kalau uang sekali klik tinggal langsung nyampe gitu.
atau zaman yang memang beneran gitu oleh ilmu pengetahuan ini serta kecanggihannya ini. Jadi ya terbuka dan tanpa batas gitu. Seharusnya hidup yang kita lalui itu menjadi lebih mudah dan simpel. Harusnya kita harus menjadi lebih bijak, kalau lebih ma'rifat bahkan, atau menjadi lebih humanis, menjadi lebih toleran, menjadi lebih mumpuni gitu, merawat keseimbangan dan perbedaan itu. Apalagi semua hal terkait sumber-sumber informasi, baik nilai maupun pengetahuan dan lain-lain itu dapat ya kita akses atau kita miliki, hanya misalkan mengisi kuota kita dengan modal Rp5.000 gitu. Kita sudah bisa mengakses pengetahuan apapun memang kita bersungguh-sungguh memanfaatkannya gitu. Itu contoh kecil saja, tapi yang terjadi memang sebaliknya. Semakin kita mudah mengakses semua peristiwa itu, kita kian berhadapan dan berada dalam kompleksitas yang kian juga suka kita mengerti, jadi kian terjebak dan mungkin tersesat di dalam peristiwa dan pemaknaan hidup yang tumpang tindih. Jadi benar itu apa sih? Kebenaran itu apa? Fakta itu apa? Data itu apa? Dan sebagainya. Dan teks-teks itu menjadi kian absurd kalau kita definisikan. Seolah-olah kita ini makhluk modern yang akhirnya kehilangan definisinya, karena yang kita lakukan mungkin hanya mengakses dan memviralkan tanpa proses pengendapan, tanpa mengurai, tanpa mengunyahnya dengan baik. Salah satu contoh yang paling nyata dari semua peristiwa yang pernah kita lalui ini, saya contoh saja ialah ketika kita kemudian dihadapkan pada peristiwa pandemi COVID-19 ini, yang hari ini mungkin masih berlangsung. Betapa puncak-puncak pengetahuan itu, sains, teknologi yang kita agung-agungkan kian tak memiliki daya untuk merumuskan hal-hal paling sederhana dan mendasar dari peristiwa pandemi ini. Jadi jangan untuk merumuskan, sebaliknya yang terjadi adalah kita kian kehilangan rumusan itu sendiri. Jadi peristiwa pandemik yang seharusnya menjadi peristiwa kemanusiaan dan kesehatan gitu ya, kalau kita mau spesifikasikan, kemudian lebih banyak kita tandai sebagai peristiwa politik, peristiwa ekonomi global, perang dagang, konspirasi dan lain-lain, hingga kemudian menyasar kadang-kadang pada soal-soal keyakinan kita beragama. Mati itu urusan Tuhan, bukan urusan presiden, bukan urusan COVID-19. Nah, pada titik lain kita pun sebagai makhluk modern yang biasanya mudah merumuskan atau mendefinisikan atau memformulasikan terhadap satu nilai atau nilai yang lainnya, bahkan dalam banyak nilai ya, keteteran sekedar untuk menandai entitas kita pada hari ini. Amsal memaknai teks normal dan new normal. Apa sih new normal itu? Lalu apa juga sih normal itu? Apakah hidup kita sebelum pandemi bisa dikatakan normal? Atau jangan-jangan hidup kita hari ini yang pandemi ini yang disebut dengan normal? Itu kan, dan sebagainya ya. Itu hal-hal yang kemudian menjadi kian sukar untuk kita definisikan gitu. Nah, kadang-kadang saya suka berpikir guyon ya. Jadi saya khawatir gitu, orang dengan gangguan kejiwaan yang kita sering sangkakan hidupnya itu tidak normal gitu ya, mereka memilih tinggal di jalanan dengan menuduh kita ini tidak konsisten pada kenormalan hidup kita itu, sehingga kita memilih
hidup baru sebagai orang new normal, sebagai masyarakat new normal. Terlebih hingga hari ini dengan pilihan hidup orang-orang dengan gangguan kejiwaan itu yang tidak teratur, tertata atau higienis gitu, dan kacamata masyarakat modern itu belum pernah saya mendengar orang dengan gangguan kejiwaan itu terpapar COVID-19. Jadi jika mereka ajak kita diajak diskusi, saya yakin mereka itu akan mengolok-olok kita habis-habisan gitu kan. Itu hanya pikiran guyon saya aja, dan saya pikir tidak penting untuk kita bahas di sini. Saya selalu menghargai ketabahan dan ketabahan orang-orang dengan gangguan kejiwaan itu untuk melanjutkan hidupnya. Jadi, semakin rumitnya kemudian kita sekedar mendefinisikan jadi pemaknaan normal atau new normal itu, bahkan untuk mempraktekannya ya hari ini kita abu-abu ini, sekali wilayah abu-abu hari ini. Jadi mencerminkan bahwa ada yang keliru terhadap cara kita menghayati entitas kita sebagai makhluk yang dinamis dan reflektif. Kita seolah sedang memasuki masa-masa purba, masa di mana kita terpaksa tinggal dalam gua-gua yang gelap karena menghindari kekhawatiran, ketakutan. Untungnya memang hari ini kita dilengkapi properti dan kecanggihannya gitu. Tidak boring-boring amat kalau di dalam rumah. Tetapi kita kemudian kian teredukasi untuk mengawasi dan merumuskan apapun setiap yang melintas dan yang mendekat di depan gua yang kita tempati itu. Sementara di dalam gua pun kita diliputi kecemasan, kecurigaan, dan dipenuhi ketakutan. Padahal tadi itu bekal yang kita miliki untuk memilah-milih sebenarnya, bahkan untuk merumuskan mana kebenaran, mana jahat, dan nilai-nilai lainnya itu sudah mencukupi untuk sampai pada soal-soal tersebut. Tapi yang kemudian kita percayai akhirnya adalah bahwa kita lebih pandai menghitung kemungkinan-kemungkinan. Kita kemudian lebih terlatih untuk menghitung dan mengkalkulasikan kemungkinan-kemungkinan. Jadi sayangnya semakin modern, yang kita hitung itu adalah angka-angka kematian dan kehancuran, atau peristiwa-peristiwa buruk. Jadi kita ini kian hafal betul jumlah angka kematian tinimbang jumlah kasih sayang gitu, dan cinta yang kita miliki atau orang lain bagi gitu. Jadi, kita ini juga kemudian jauh lebih mengerti gitu, jumlah angka-angka yang tercatat masuk dalam ODP, dalam PDP, positif, COVID, zona merah, zona hijau. Tinimbang kemudian saling membagikan energi optimisme, saling menjaga, saling mempercayai sesama atau hidup bersama dan lain-lain. Nah, sementara kemudian di sisi lain hari ini pun kita masih kian disesaki juga oleh informasi satu arah. Jadi info-info visual grafis yang ditayangkan berulang-ulang, infografis yang update setiap saat dan sebagainya itu kemudian menjadi semacam parameter bagi logika dan batinnya kita untuk meyakini hari esok atau meyakini hari ini. Jadi informasi tunggal yang absolut dan sakral yang kita nggak bisa bantah atau debat. Sekaligus juga itu turut menggugurkan sumber-sumber pengetahuan yang kita miliki kadang-kadang, sumber-sumber yang mungkin pernah kita pelajari. Nah, dan tanpa disadari kita ini kemudian menjadi semacam angka-angka atau peristiwa-peristiwa kecemasan,
semacam nomor urut lah terhadap semua peristiwa-peristiwa tersebut. Kapan giliran saya hidup atau tidak. Jadi tentu ini tidak saja dalam menyoal soal pandemik ya, tapi juga dalam banyak hal ya, ekonomi, politik dan lain-lain. Pada akhirnya kita kemudian tidak seilmiah yang kita mimpikan, juga tidak secanggih yang kita banggakan. Bahkan kita kehilangan banyak waktu ya, sekedar untuk belajar mengerti dan memahami gitu. Dan di akhir sepanjang peristiwa tersebut gitu, atau di sepanjang peristiwa tersebut, hidup yang kita yakini hari ini hanya terserah dua hal: bertahan hidup atau mati. Meskipun kedua-duanya sukar untuk juga kita mengerti.